Shalom. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Semua udah siap masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau ada yang masih main HP atau masih ngurusin bajunya, ayo bereskan dulu semuanya ya. Jangan sampai nanti sudah mau masuk menyembah Tuhan masih aduh bajuku gimana, aduh HP ku lagi masih chat sama orang gitu ya. Sudah beres semua? Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang 1 minggu ini sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, mungkin kita kalau Bapak Ibu lihat di status Bapak Gembala ada GPPK menyala gitu ya. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, menyala. Amin. Siap ya? Jadi pagi hari ini gak ada yang loyo-loyo, semua kita menyala buat Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, menyala. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk melawat kami. Kami mau buka hati kami yang terbaik buat Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap penyembahan kami Tuhan berkenan bagi-Mu. Bukan hanya mulut kami yang memuji, tapi seluruh kehidupan kami, jiwa kami, roh kami memuji Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami merasakan dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu, bahwa penyembahan-Mu hanya yang terbaik buat Tuhan. Ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, aku masuk hadirat-Mu.
Biarlah pagi hari ini Tuhan, pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Raja di atas segala Raja. Penyembahan kami adalah ungkapan rasa syukur kami karena Tuhan Yesus begitu baik. Kami tidak mau main-main atas setiap penyembahan kami Tuhan. Tapi kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh mengalami lawatan kuasa-Mu. Kami boleh menerima perkenanan-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Pagi hari ini siapa yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Amin. Amin. Benar Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu hanya ya udahlah ke gereja aja, menyembah ya udah Tuhan baik, sekedarnya aja, tapi nggak benar-benar mengalami. Semua mengalami, amin. Haleluya. Kalau mengalami, mari kita ekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah kita yang maha kuasa, Dia Allah kita yang maha mulia. Haleluya. Karya termegah
Haleluya, masih semangat memuji Tuhan ya. Masih menyala. Sekali lagi kita bilang ya, menyala buat Tuhan. Amin. Kalau nggak Bapak Ibu kayaknya pagi hari ini mungkin banyak datang dengan mungkin masih ngantuk atau capek gitu ya. Jadi harus pagi hari ini saya sedikit mengingatkan Bapak Ibu terus gitu ya. Supaya menyala rohnya, amin. Yuk 1, 2, 3 menyala, menyala, menyala buat Tuhan, amin. Haleluya, haleluya karena Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kita. Kita mau terus bersinar bagi Tuhan. Kita mau diubahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Ya, kalau yang jadi pertanyaannya, sudah ikut Tuhan, sudah setia beribadah, tapi kalau hidupnya masih sama aja seperti yang dulu, perlu dipertanyakan. Bapak Ibu sendiri yang tahu jawabannya ya. Amin.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya nggak bilang menyala lagi kok ya. Udah cukup ya menyala-menyalanya ya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau Tuhan ketika kami hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Engkau yang memampukan kami ya Roh Kudus untuk kami dapat berubah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup sama, kami tidak mau hidup di dalam dosa yang sama terus Tuhan. Tapi kami mau mengalami perubahan hidup Tuhan. Karena kami tahu kami ini hanya sebagai hamba-Mu. Kami ini hanyalah ciptaan-Mu Tuhan. Tidak ada hal di dalam dunia ini Tuhan yang Kau kehendaki selain hidup kami menyenangkan hati-Mu. Selain kami terus erat melekat kepada Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami. Biarlah kiranya Engkau menemukan hati hamba bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau selidiki setiap hati kami pagi ini. Hanya Engkau saja yang tahu Tuhan apa yang menjadi isi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pujian ini menjadi doa kita di hadapan Dia. Bahwa kiranya kita mau menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang selalu melakukan setiap firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Haleluya, Yesus. Haleluya. Inilah hati kami, inilah pujian kami, Yesus. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Kami persembahkan bagimu, hanya bagimu Tuhan. Yesus, mari kau datang secara pribadi di hadapan Dia. Jadilah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur atas segala karya-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami sembah. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau persembahkan di altar-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Selamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Ya Rama Syaka, ya Rama Basu, ya Rama Syaka, ya Rama Bapa. Oh Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menemukan kami Tuhan. Hati kami taat setia seperti hamba yang selalu setia Tuhan melakukan segala perintah Tuhan-Nya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami ke atas mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu. Kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau bertahta di dalam setiap hati kami masing-masing. Kiranya konsentrasi fokus yang daripada Engkau Tuhan, boleh kami berikan hanya buat Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini semuanya menyala. Amin. Coba tanya lagi kiri kanannya, hari ini menyala enggak sudah buat Tuhan? Haleluya. Menyala semuanya? Amin. Kita akan langsung saja. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan, karena saya mau mengajak setiap Bapak Ibu untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Silahkan, tunggu sampai tenang dulu ya, para anak-anak sekolah minggu bisa ke ruangannya masing-masing. Yang sudah siap, sudah sedia, semuanya bawa Alkitab ya. Aman? Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang belum puji Tuhan. Oh masih ada yang belum ya? Saya tunggu. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Yang sudah semua ketemu katakan haleluya. Yang belum puji Tuhan. Enggak ada. Oke, saya akan bacakan ayat
Yang ganjil Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti di ayatnya yang ke-11 kita baca sama-sama ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar. Saya suka sekali belajar tentang si Petrus ini karena dia merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang pribadinya luar biasa. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang arti sebuah ketaatan. Coba kalau misalnya nih kata ketaatan ini kita hilangkan awalan dan akhirannya sisa taat. Coba saya tanya, Ibu Sinambela, awalan dan akhirannya dibuang ya Bu ya, tinggal taat. Coba kalau baca dari depan bacaannya apa Bu? Apa Bu? Taat. Kalau baca dari belakang? Taat. Kalau belum dibuang pasti dari muka belakang beda. Tapi kalau kita mau melihat kata taat mau dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang tetap artinya dibaca tetap sama taat. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan tidak mau ada tawar-menawar lagi dalam suatu yang namanya ketaatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita sudah mau belajar bersama-sama tentang seorang murid Tuhan Yesus yang dimana dia memiliki suatu ketaatan totalitas di hadapan Tuhan. Kita mau belajar, lanjut. Kenapa kita harus taat? Kalau dari pembacaan firman Tuhan ini jelas sekali ya, ada poin-poinnya. Kenapa kita harus taat? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin ada jawaban lain dari kesimpulan Bapak Ibu membaca firman Tuhan? Ada yang mau jawab, kenapa kita harus taat sama firman Tuhan, sama perintah Tuhan? Kalau Ibu setepu, dari pembacaan firman Tuhan ini, kira-kira Ibu menyimpulkan apa? Kenapa kita harus taat? Apa Bu? Siapa tahu ada masuk Bu, kalau ada masuk nominasi dari 4 poin yang akan saya bagikan, nanti dapat hadiah Desember Bu. Pas tanggal 25 ulang tahun Ibu. Ya Bu, apa Bu? Kenapa kita harus taat? Dari yang kita baca, siapkan jawaban yang lain ya. Kira-kira apa Bu? Kenapa sih saya ini harus taat? Kenapa Simon ya, waktu itu masih dikasih nama Simon. Kenapa Simon ini taat ketika Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu kepada Simon? Ada yang bisa jawab? Mau hadiah kipas angin enggak? Ada? Kalau Bapak Suhardi Pak, bisa Pak? Kira-kira kesimpulannya dari pembacaan dari ayat 1 sampai ke 11 Bapak nangkapnya apa Pak? Kenapa sih Simon Petrus itu taat?
Karena yang diperintahkan itu adalah Tuhan. Betul sekali. Simon Petrus tahu betul bahwa yang memerintah dia itu adalah Tuhan. Walaupun pada waktu itu dia belum pernah tahu sama sekali, belum pernah berjumpa. Tetapi dia mau taat. Tetapi gak dapat hadiah Pak ya. Gak apa-apa Pak ya. Karena gak masuk ke dalam keempat poin. Nanti saya akan tambahkan waktu sharing firman Tuhan ya. 5 poin yang kelima karena Simon Petrus tahu bahwa yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Tolong dicatat. Yang pertama, silakan. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Kenapa sih Simon Petrus ini taat sama perintah Tuhan? Yang pertama di dalam Lukas 5 ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, "Guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja keras dan seekor pun kami tidak peroleh. Tetapi karena guru menghendakinya, kami akan mencoba lagi." Poin yang pertama, kenapa kita harus taat, kita mau belajar dari Simon. Yang pertama mengatakan bahwa ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Yang setuju katakan amin. Bahwa kalau kita taat itu adalah suatu bukti bahwa saya ini mengasihi Yesus. Hal yang menarik dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Simon itu ketika dia bertemu dengan Yesus, itu adalah pertemuan dia yang pertama kali kepada Yesus. Dia baru pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dia baru dengar katanya dari si Andreas, saudaranya. Andreas ini merupakan salah satu muridnya Yohanes Pembaptis. Si Andreas tahu betul Yesus ini pembuat mujizat, Yesus ini Mesias, Yesus ini sang juru selamat. Taunya dari Andreas karena dia mantan muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi dia tahu betul karakternya Yesus, tahu betul. Lalu dia ceritakan waktu sambil menjala ikan, dia ceritakan Yesus ini begini-begini. Karena pada waktu itu siapa Yesus itu udah tersebar luas. Dan Petrus masih belum berjumpa dengan yang namanya Yesus. Tetapi satu hal yang paling menarik adalah ketika di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Yesus sengaja memilih perahu siapa? Simon untuk duduk dan datang berkhotbah di tempat perahunya Simon. Waktu itulah ketika Simon mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Waktu Tuhan memerintahkan tadi kata, "Guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja keras, seekor ikan pun kami tidak dapatkan." Itu artinya ketika Tuhan Yesus menyuruh, "Tebarkanlah jalamu." Dilakukan enggak tadi? Dilakukan enggak sama Simon? Dilakukan, walaupun awalnya dia meragukan. Tuhan, Yesus atau Mesias gitu ya. Aku ini udah semalam-malaman menebarkan jala, tetapi jangankan ikan besar, ikan kecil atau semacam kayak teri medan aja enggak dapat loh Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, seekor pun tidak dapat. Bayangkan ketika seekor saja tidak dapat, si Simon Petrus banyak sekali mengalami kerugian. Karena dia menggantungkan hidupnya kepada penghasilan dia sebagai nelayan. Tetapi ketika dia mengalami pertemuan yang pertama, kalau boleh diartikan bahwa dia ini seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa yang pernah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama? Ayo, Bapak Sinambela sama Ibu jatuh cinta pada kepandangan yang keberapa, Pak? Yang keberapa, Pak? Oh, yang pertama. Kalau Pak Suhardi, yang keberapa, Pak? Yang ke-10 ya. Kalau yang sudah menikah, Bapak Tomo sama Ibu Tomo, pada pandangan yang keberapa, Pak? Pada perjumpaan yang keberapa bisa jatuh cinta sama yang Ibu Tomo sekarang? Siapa namanya lu? Yang keberapa, Pak Tomo? Keberapa? Kedua. Pada pertemuan kedua. Kalau siapa lagi? Ibu Meli. Jatuh cinta kan, Bu? Mengalami ya? Saya juga dari online, Bu. Saya jatuh cintanya pada saat pertama kali bertemu, jatuh cinta gitu. Tapi saya percaya setiap kita pasti mengalami kisah cinta masing-masing. Tahu kan rasanya cinta itu gimana? Rasanya jantung berdebar-debar gitu ya. Hati pun rasanya gemetar. Semuanya saya pastikan di sini semua mengalami jatuh cinta. Siapa belum?
Richard gak usah ditanya, masih bocil, gak boleh di bawah umur, gak boleh jatuh cinta, sekolah dulu. Jesrel, Tirta, sekolah polisi dulu ya, jangan jatuh cinta dulu. Tapi saya percaya setiap kita pasti mengalami yang namanya jatuh cinta. Kalau kita sudah jatuh cinta sama orang yang kita lihat itu, apapun yang dia katakan, pasti kita akan turuti, betul? Buat anak-anak muda, Revi, aku pengen itu loh yang gitu, belikan aku dong gini, pasti dibelikan gak? Walaupun kantong kosong pasti dibelikan. Jangan sampai orang yang saya kasihi itu kecewa karena tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang kita kasihi. Simon Petrus ketika dia berjumpa, mengalami perjumpaan yang pertama kalinya melihat, ketika dia melihat Yesus, dia langsung yang namanya jatuh cinta, mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Itu sebabnya ketika di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, Simon tebarkanlah jalamu sekali lagi. Dilakukan enggak? Dilakukan. Karena dia benar-benar mengasihi. Bayangkan, dia baru dengar katanya saja. Dia baru pertama kali ketemu sama Yesus. Dia belum pernah melihat mujizat Tuhan. Susah loh untuk bisa percaya, dalam pandangan pertama itu susah. Tetapi Simon Petrus memiliki pribadi yang luar biasa. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, satu kali saja Yesus mengatakan, dia langsung taat melakukan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini firman Tuhan tegas sekali. Dikatakan Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku di sini Tuhan, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Di firman Tuhan dikatakan tidak sebagian, tetapi semua firman Tuhan dilakukan. Amin. Coba tanya kiri kanannya, sudah dilakukan belum segala firman Tuhan yang sudah disampaikan di tempat ini? Coba tanya kiri kanannya. Sudah belum? Ya pokoknya sudah belum aja, gak tahu dilakukan atau tidak ya. Intinya kalau suruh tanya, sudah belum? Sudah atau belum gitu ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tegas mengatakan, jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Simpel saja. Buktinya cuma sangat simpel. Kalau engkau berani mengatakan, aku mengasihi Yesus, aku mencintai Yesus, berarti kita harus berani melakukan segala perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan, lakukanlah firman Tuhan sebagian. Ada nggak pernah nemukan? Nggak ada. Yang lain kita lakukan, yang lain enggak kita lakukan gitu ya. Apa sih perintah Tuhan? Banyak sekali firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang Tuhan mau kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin, yang setuju katakan amin. Mau taat sama perintah Tuhan? Amin. Buah kasih adalah ketaatan. Jika engkau mengasihi Tuhan, maka buahnya adalah ketaatan. Coba tanya kiri kanannya, sudah menghasilkan buah belum? Buah ketaatan belum? Oke, lanjut. Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sederhana, kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti sudah melakukan kehendaknya. Jadi sederhana sekali bukti kalau kita taat kepada Tuhan adalah kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Seperti yang Bapak Suwardi dikatakan tadi bahwa dia tahu bahwa yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Makanya mau taat saja kepada Tuhan. Oke, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, sudah seharusnya kita mentaati semua perintah Tuhan. Tanpa dibagi-bagi, tanpa dipilah-pilah lagi firman Tuhan. Oh firman Tuhan ini gak begitu penting. Oh firman Tuhan ini gak relevan lah buat hidupku, lalu aku singkirkan, enggak. Tetapi semua perintah Tuhan kita harus lakukan. Tidak ada tawar-menawar untuk sebuah ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah mutlak harus kita lakukan. Yang kedua, ini hal yang luar biasa. Poin yang kedua. Dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai
koyak. Di dalam firman Tuhan, poin yang kedua, kenapa kita harus taat sama seperti Simon, yaitu adalah kita baca sama-sama dengan menyala ya. 1, 3. Ketaatan mendatangkan berkat melimpah. Ketika Simon Petrus mau taat sama perintah Tuhan Yesus, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Padahal tadi dia baru pertama kali mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia cuma hanya mendengar katanya Yesus itu pembuat mujizat. Padahal dia banyak alasan bahkan dalam firman Tuhan tadi dikatakan, guru kami ini udah membereskan jala-jala kami. Dan kami siap beristirahat. Dan siap juga menerima omelan dari istrinya Simon. Karena enggak mendapatkan apa-apa. Kami ini udah siap kalau boleh bilang mau healing dulu karena stres. Setelah semalam-malaman gak dapat ikan seekor pun. Dia punya alasan untuk menolak perintah Tuhan Yesus. Tetapi dari bacaan pada pagi hari ini bahwa Simon Petrus mau taat sama perintah Tuhan. Itu butuh, siapa yang di sini pernah tahu menjala? Saya gak pernah tahu ya jala itu seperti apa. Besarnya, beratnya seperti apa. Tapi saya tahu bahwa jala itu biasa Pak Toto gimana Pak? Panjang ya Pak ya? Ke dasar. Dan itu berat apa ringan Pak? Tergantung ukuran biasanya ya. Dan pasti ada kayak gantungan besi-besi bulat-bulat segini. Itu berat sekali. Dan Petrus posisinya sudah mau PW aja, udah males banget gitu ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, apa? Akhirnya dia pergi sedikit aja lagi untuk menebarkan jalannya. Dan firman Tuhan katakan bahwa dan setelah mereka melakukannya, mereka ini adalah Simon dan siapa saudaranya? Andreas. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bukan ikan kecil, tetapi ikan yang besar-besar ditangkap oleh Simon dan Andreas. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ini adalah pengalaman, saya yakin ini pengalaman pertama kali mereka menjala ikan sampai jalannya mau koyak. Saya tidak tahu, tadi sempat berpikir jangan-jangan jalannya ini mau koyak karena memang jalannya udah jelek gitu ya. Tapi saya percaya dia bisa mendapatkan ikan yang besar karena itu adalah upah dari ketaatan Simon Petrus. Karena dia taat sama perintah Tuhan, makanya dia mendapatkan sejumlah ikan yang besar. Bapak Ibu, jika hidup kita mau diberkati, berkatnya dalam segala hal, taat sama perintah Tuhan. Amin. Taat sama perintah Tuhan, taat sama larangan Tuhan. Larangan Tuhan bilang apa? Jangan mencuri, jangan berbohong. Pergunakan hari-hari yang ada untuk memuliakan aku, kata Tuhan. Lakukan itu dengan penuh ketaatan. Jangan berbantah-bantah. Walaupun dalam sebuah ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang namanya kemuliaan itu tanpa namanya harga. Jika engkau mau taat, tetap ada harga yang harus dibayar. Contohnya Simon Petrus, dia harus rela membongkar jala yang sudah dia bereskan dan dia tebarkan. Tetapi hasilnya ketika dia taat, dia mendapatkan berkat yang melimpah. Siapa yang mau hidupnya saat ini hidup di dalam berkat yang melimpah? Boleh angkat tangan? Kuncinya cuma satu, taat. Coba tanya, mau diberkati enggak? Kuncinya cuma satu, taat. Coba tanya kiri kanannya, mau diberkati enggak? Kuncinya cuma satu, taat. Tidak ada tawar menawar, taat sama semua perintah Tuhan, kata Pak Suwardi tadi ya. Yang selanjutnya, kenapa Simon Petrus Simon Petrus taat? Lukas 5 ayat 8 saya akan bacakan sekali lagi supaya jelas buat kita semua. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yang ketiga, kenapa kita harus taat? Ini masuk ke dalam personal ya, yaitu ketaatan membawa kita kepada pertobatan sejati. Hari-hari ini akan sangat sulit bagi setiap anak-anak Tuhan untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak saja godaannya, betul?
emak-emak yang suka kumpul arisan, godaannya banyak. Bapak-bapak yang suka nongki-nongki di kantor, godaannya banyak. Yang punya kantor, Bapak Rudi enak, freelance ya, nggak punya teman Pak ya, hanya dia dan bosnya saja. Yang teman-teman di sekolah, apalagi Revi nanti banyak sekali komunitasnya. Ketika kita mau taat, taat itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Ketika Simon Petrus melihat mujizat itu, bukannya dia tambah gimana ya, dia malah merasa malu sama Tuhan. Tuhan, mendingan kau pergi aja deh, aku nih gak layak, aku berdosa Tuhan. Aku gak layak menerima berkat yang melimpah. Tetapi karena dia taat sama perintah Tuhan, itu membawa pertobatan sejati buat Petrus. Secara rohani dia bertumbuh dengan luar biasa. Pada pagi hari ini, pertobatan kita sudah sejauh mana? Kita sudah ikut Tuhan, ada yang puluhan tahun. Bahkan ada yang dari owe sudah dibaptis, dikasih penyerahan dan lain sebagainya dari umur berapa tahun udah melayani di mimbar, melayani Tuhan gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar taat kepada Tuhan? Sudahkah kita mengalami pertobatan yang sejati? Kita sudah ikut Tuhan berapa tahun? Siapa yang di sini paling lama sampai ada yang sudah 20 tahun ikut Tuhan? 15 tahun? Ada? 50 tahun dari bayi Bu ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita taati? Dengan bangga kita ngatakan, saya udah 12 tahun loh ikut Tuhan. Saya udah 50 tahun. Saya udah 12 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Dengan bangga kita katakan, aku ini pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana kita taat kepada Tuhan? Amin. Saya tidak akan tanya, nanti saya akan tanya lebih mendalam hari Rabu. Sampai sejauh mana kau taat kepada Tuhan? Pada pagi hari ini kita mau belajar, taat saja. Maka taat itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Jika kita mau taat, di situ akan ada perubahan rohani di dalam hidup kita. Jika kita setengah-setengah, maka buah ketaatannya pun juga setengah-setengah. Jika kita mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah, maka saya berani jamin kita taat sama Tuhan pun juga setengah-setengah. Kita akan pilih-pilih sama firman Tuhan. Berbohong kecil Tuhan. Dosanya tuh dosa kecil. Ada yang bilang orang Kristen dosanya abu-abu. Gak ada. Firman Tuhan katakan dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada yang namanya dosa putih, dosa abu-abu, dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa tetap sama di mata Tuhan. Jika engkau tidak menguduskan hari Sabat, tetap namanya dosa. Jika engkau tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetap namanya dosa. Kenapa? Karena di dalam Yosua dikatakan apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi jangan salah ya jika ada hamba Tuhan yang mengatakan, jangan baca Alkitab, jangan renungkan Alkitab. Gak usah didengar. Kita mau mendengar, renungkanlah firman Tuhan itu, bacalah firman Tuhan itu setiap hari. Amin. Jadi jangan setengah-setengah taatnya kepada Tuhan. Makanya jangan heran ketika kehidupan rohani saya stagnan. Itu aja kok kayaknya gak ada kemajuan. Melayani ndak bisa gitu ya. Mau ngapa-ngapain ndak bisa. Pokoknya udahlah standar gitu aja rohani kita. Bisa dipertanyakan. Mungkin saja ketaatan yang sedang kita hasilkan adalah ketaatan yang bersifat setengah-setengah. Atau bisa saja ketaatannya itu sudah dikarbit, makanya mateng itu gak enak. Tahu ya buah karbitan itu gak enak rasanya. Walaupun dia dari bibit yang bagus, tetapi kalau masih setengah mateng, terus kita karbit atau bahkan ada yang buahnya mentah, kebanyakan tuh mangga. Dibawa dari Jawa, dikarbit, akhirnya menghasilkan buah yang mateng. Tapi rasa tidak pernah bisa bohong. Jadi pada pagi hari ini, yang tahu kehidupan kita, pertobatan kita itu diri kita sendiri. Jika pertobatan yang kita lakukan itu hanya setengah-setengah, berarti kita kembali lagi kepada poin pertama. Kita juga setengah-setengah mengasihi Tuhan Yesus.
Karena ketaatan itu berbicara membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Petrus, Simon sadar betul bahwa aku ini orang berdosa Tuhan. Bahkan dengan pedenya dia mengatakan, Yesus pergi aja, aku enggak layak. Tetapi karena ketaatan dia di 2 poin tadi, dia sudah melakukan 2 hal. Ketika dia mau taat, berkat yang dia dapatkan adalah pertobatan sejati di hadapan Tuhan. Mau mengalami pertobatan sejati? Mau? Pertobatan Simon dimulai dari sebuah ketaatan. Jadi pada pagi hari ini, jika engkau mau mengalami pertobatan sejati seperti Simon Petrus, mari taat sama firman Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita harus taat? Ketaatan membawa kita kepada pengabdian. Saya akan baca di dalam Lukas ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka di sini sudah berbicara banyak orang. Di situ ada Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus dan Andreas dan Petrus, gitu ya. Jadi ketika kenapa kita harus taat? Ketaatan membawa kita kepada sebuah pengabdian. Pengabdian merupakan level tertinggi dari sebuah kekristenan. Amin. Ketika engkau mengatakan bahwa aku ini pengikut Kristus tetapi tidak mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus, berarti kita bukan sepenuhnya menjadi pengikut Kristus. Ketika kita mau katakan aku ini muridnya Yesus tapi tidak mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya buat Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengabdi buat Tuhan, maka kita hanya sebatas mengatakan, ya aku mau mengabdi tapi tidak mau taat. Sederhananya pengabdian adalah setia melayani Kristus. Setia melayani di sini saya sering sekali firman Tuhan dijabarkan di tempat ini bukan hanya berbicara pada saat pelayanan di mimbar saja. Setia melayani Kristus yaitu setia hidup benar selama 24 jam, 7 kali 24 jam ya. Berarti dalam 1 minggu kita harus setia melayani Tuhan. Bahkan selama hidup kita, kita mau setia melayani Tuhan. Amin. Karena di dalam ayat 11 dikatakan, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatunya itu enggak mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penasaran sama kehidupan tentang cerita dalam penjala ikan ini, Bapak Ibu bisa luangkan waktu sebentar nonton film Yesus The Chosen. Bagaimana mereka menggantungkan hidup mereka kepada mata pencarian mereka yaitu sebagai nelayan. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mau taat, bahkan mereka meninggalkan segala sesuatunya buat Yesus. Di situ dia meninggalkan pekerjaannya. Bahkan ekstrim sekali meninggalkan istrinya. Petrus punya istri, punya mertua yang dimana istri dan mertuanya ini bergantung sepenuhnya kepada Simon untuk kasih makan. Tetapi setelah Simon taat, itu membawa dia kepada pengabdian yang luar biasa. Pada pagi hari ini, pengabdian kita tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Simon. Dan Tuhan tidak pernah mau menuntut kita sama seperti harus Simon. Kayak Simon, enggak. Setiap kita harus hidup sesuai dengan panggilan masing-masing, amin. Yang punya talenta, mari layani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma hanya berbicara di mimbar, di tempat ini saja, bukan. Di tempat ini banyak sekali peluang untuk melayani seperti ada yang tidak berani khotbah gitu ya. Dikasih kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan melalui apa? Renungan yang dibagikan setiap dari Senin sampai Sabtu. Itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Saya rindu setelah mendengar khotbah ini, Bapak Ibu daftar berbondong-bondong untuk melayani sebagai pembawa renungan. Kira-kira upahnya sama enggak dengan yang melayani di mimbar sama yang melayani membagikan renungan? Sama enggak? Sama enggak? Sama. Bu Pince yang setiap minggu menyusun uang, menulis laporan dan lain sebagainya, upahnya sama enggak dengan upah yang diterima gembala? Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak?
Masih setengah-setengah. Sama nggak upahnya? Sama. Bu Tetri yang setiap Rabu membawa 20 biji, 30 biji gorengan. Sama nggak upahnya sama yang WL di tempat ini? Sama semuanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh kita, ayo layani Tuhan. Ayo layani Tuhan dengan apa yang kau miliki. Jangan pernah menolak. Ketika Yesus mengatakan, ayo ikut aku. Langsung. Di situ dikatakan siapa? Ada siapa tadi? Yakobus, Yohanes, Andreas, dan Simon. Mereka langsung bergegas. Langsung ditinggalkan perahunya. Bodoh amat sama perahu. Karena zaman dulu perahu lumayan mahal, bahkan sekarang pun juga mahal. Saya nggak tahu perahunya ini pakai mesin, tapi saya rasa nggak pakai mesin ya. Dia tinggalkan semuanya, meninggalkan segala sesuatunya. Jadi ketika dia taat sama perintah Tuhan, tidak ada yang dia bawa lagi. Semuanya dia hanya cuma membawa, ya Tuhan aku mau taat, ya Tuhan aku mau setia sama Tuhan. Next, kesimpulan ya. Kita baca ya saya. Mengikut Yesus berarti bersedia menyatukan diri dengannya, memahami visinya dan bekerja bersama dia agar melalui kita berita anugerahnya semakin terdengar. Ada berbagai panggilan Yesus untuk kita, namun setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan diri kita penjala manusia serta menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setiap pelayanan yang kita lakukan cuma satu tujuannya, yaitu menjadi penjala manusia, menjangkau jiwa-jiwa banyak buat Tuhan. Apapun profesi kita, pelayanan kita di tempat ini, ada yang jadi Pak Toto, Aser dari awal sampai terakhir duduknya di belakang, ada yang menjadi pendoa syafaat, penari tamborin, tujuannya cuma satu, yaitu menjadi penjala manusia. Setiap kita mari berlomba-lomba membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Mengabdi berarti berani meninggalkan segala sesuatunya. Jadi tidak ada lagi yang kita bilang, ini punyaku Tuhan, aku gak bisa serahkan buat Tuhan. Ini punyaku Tuhan, aku gak bisa ngelepasin sepenuhnya ketika aku melayani Tuhan, gak bisa. Pokoknya ketika kita mau katakan, yes aku mau taat, yes aku mau ikut Tuhan, segala sesuatunya harus kita tinggalkan. Bukan berarti saya harus berhenti bekerja, enggak. Bukan berarti saya harus berhenti kuliah, enggak. Tetapi lakukan sesuai dengan jalur kita masing-masing, amin. Tidak ada alasan lagi saya tidak mau melayani, saya tidak bisa melayani Tuhan, saya enggak bisa nyanyi, saya enggak bisa berdoa. Banyak cara untuk bisa kita melayani. Next, kesimpulan. Yang pertama, orang yang taat adalah orang yang bersedia dalam berproses, amin. Mau dibentuk dari yang tidak ideal mengarah kepada yang ideal, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau taat, berarti kita mau dibentuk oleh Tuhan. Karena ketaatan itu tidak hanya berbicara sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, enggak. Ketaatan itu berbicara tentang proses yang kita jalani setiap hari sampai nanti Tuhan memanggil setiap kita. Amin. Coba tanya kiri kanannya, mau taat enggak sampai seumur hidup kita? Nyaring-nyaring keras-keras, mau taat enggak? Mau, ya mau. Yang kedua, ketaatan adalah harga yang mutlak. Jika kita ingin mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Ketaatan adalah harga yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di poin yang kedua tadi ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika kita ingin taat sama Tuhan, gak bisa nantilah besok aja saya taatnya, gak bisa. Hari ini harus taat. Selanjutnya, saya mau bertanya, ingin diberkati? Sedikit yang mau diberkati. Ingin diberkati, siapa yang mau diberkati? Ini diberkati dalam materi, pendidikan, keluarga. Ini berbicara tentang segala hal. Ingin hidupnya diberkati, angkat tangan. Oke, yang kedua, ingin dipromosikan oleh Tuhan? Mau angkat tangan? Mau dipromosikan oleh Tuhan? Luar biasa. Ingin dipakai oleh Tuhan siapa? Ingin keluarga kita diubahkan, tinggi-tinggi. Ingin suaminya diubahkan, tinggi-tinggi. Ya, lambaikan tangan. Ingin anaknya setia, apalagi isi. Saya mau tanya Ibu Meli, ingin apa Bu? Ingin punya anak, amin. Terus apalagi? Ibu Ani pengen apa Bu?
Ingin apa Bu? Saya siapkan ya. Ingin apa sama Tuhan? Ingin apa Bu? Bu Kerti apa Bu? Ingin apa Bu? Ingin sukses. Wih, padahal Bu Kerti udah sukses, mau sukses lagi. Sukses dunia akhirat ya Bu. Ya Bu Tetri ingin apa Bu? Ingin suami disembuhkan. Richard, ingin apa? Ingin glowing? Beli skincare, mau glowing. Karena dia nggak pernah pakai jaket kalau sekolah. Ingin apa Richard? Mau masuk yang di nomor 2, ingin dipromosikan? Mau? Mau. Jezreel, ingin apa Jess? Mana Jezreel? Jess, mana Jess? Ingin apa Jess? Saya percaya setiap kita pengen ini, pengen itu. Saya pengen diberkati begini dan begini. Tetapi percayalah kuncinya cuma satu, yaitu taat. Taat, gak bisa ditawar. Ingin dipromosikan, ingin punya anak, ingin punya suaminya disembuhkan, ingin dan ingin. Kuncinya cuma satu, taat. Pada pagi hari ini saya mau tutup dengan satu kesaksian. Sebelumnya slide selanjutnya dulu yang terakhir. Ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Hampir bulan 11 sampai sekarang berapa bulan? 7? Berapa? 8 ya. Berapa bulan yang lalu, waktu tahun lalu saya udah saksikan tentang kondisi rumah saya, statusnya ya. Waktu mulai dari bulan 11 sampai sekarang, secara manusia capek, udahlah Tuhan. Gak apa-apa asuransinya gak dicairkan. Bodoh amat, biar aja itu rumah sakit. Itu rumahnya bodong, gak ada surat menyuratnya. Orang udah tahu juga, yang atas nama juga meninggal, bodoh amat, gak apa-apa. Seringkali, males Tuhan berdoa. Gak mau Tuhan doakan, supaya asuransinya cepat cair. Males Tuhan gitu ya. Tetapi setelah minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini sama dengan apa yang saya sampaikan di MAP. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan. Kira-kira saya terus doakan gak untuk proses asuransi rumah? Dengan berbagai macam keluhan saya tadi di awal. Doakan gak? Doakan ya. Saya terus doakan walaupun gak kelihatan hasilnya. 9 bulan ya. 9 bulan itu udah kayak orang mengandung aja. Sesak rasanya Tuhan. Berdiri di atas rumah yang surat menyuratnya masih belum ada di tangan. Gitu ya, berdiri di atas sesuatu yang masih belum pasti. Memang itu rumah kami. Tetapi secara manusia kalau nggak ada surat menyuratnya enak nggak? Nggak enak, secara hukum kita nggak ada kekuatannya. Dan ketika saya terus taat, Tuhan bilang taat, doakan. Bapak Ibu saya mendoakan nggak cuman waktu malam. Waktu anak-anak sekolah, suami saya kerja, saya doakan, bahkan doanya itu berkali-kali. Tuhan berkati proses asuransi ini cepat cair, cepat selesai supaya kami segera menerima sertifikat ini. Udah 9 bulan Tuhan, lama, sampai akhirnya saya merasa putus asa. Tetapi berkat kesetiaan, ketaatan saya mendoakan, saya menerima berkat melimpah. Di poin yang kedua, ketika kita mau taat, kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Minggu yang lalu ada angin segar dari pihak asuransi dan Bank Pusat mengatakan ini sedang dalam proses pencairan. Wow, luar biasa. Yang tadinya saya sudah mau, males Tuhan, aku enggak bisa taat lagi, enggak bisa nih Tuhan, enggak bisa sampai menyerah, ya udah biarin aja. Tetapi ketika saya mau terus taat dalam doa keluarga kita selalu, Tuhan berkati, walaupun terkadang kesan doanya itu hanya sebatas ala kadarnya aja. Cuman Tuhan berkati proses asuransi rumah ini supaya selesai, supaya kami segera menerima sertifikatnya dan kami bisa balik nama. Doanya ala kadar, nampaknya seperti biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan melihat ketaatan dan puji nama Tuhan, tolong bantu dukung doa. Minggu-minggu ini kami bisa menerima angin, bukan cuma angin segar gitu ya. Menerima berkat yang luar biasa sehingga jala kami ini sampai koyak dan berkatnya itu saya bagikan kepada setiap Bapak Ibu semua. Jadi pada pagi hari ini taat saja sama perintah Tuhan, amin. Jangan pernah menawar kepada Tuhan. Jadi siapa yang mau tadi di slide yang sebelumnya tadi ingin ini, ingin itu dan lain sebagainya, kuncinya hanya satu, yaitu taat kepada Tuhan, amin. Itu saja yang saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
Kita mau sama-sama membaharui setiap komitmen kita, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Karena ketaatan ini berbicara tentang sesuatu yang mutlak yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian yang sudah kita naikkan tadi, rapnya saja. Inilah yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba, hati yang mau taat sama perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh Kau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, hingga kami menerima setiap berkat-berkat yang luar biasa ketika kami mau taat Yesus. Inilah yang kami punya Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Haleluya. Kesetiaan padamu Bapa, kemanapun kami akan selalu bawa Tuhan. Hati yang selalu menyembah Engkau Yesus. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Sungguh kami mau taat dan setia. Kami mau melakukan segala apa yang Kau perintahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk selalu menjadi hamba yang taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kemanapun kami pergi Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu yang taat. Seperti Simon Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu hidup Tuhan, di dalam setiap apa yang Kau katakan untuk kami lakukan Tuhan. Memang ada harga yang harus kami bayar Tuhan. Mungkin ada hal yang harus kami tinggalkan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau taat sama perintah firman-Mu, maka ada berkat melimpah yang akan Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Kau melihat setiap isi hati anak-anak-Mu Tuhan. Sampai sejauh mana kami taat kepada Engkau, Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Tapi biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau boleh membawa kami untuk lebih lagi menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang selalu setia, melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak lagi menjadi hamba-hamba yang memilih-milih Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Tapi biarlah setiap kami Tuhan boleh taat, setia sampai di garis akhir Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mau taat, di situ ada berkat yang melimpah. Ketika kami mau taat, di situ akan ada pertobatan sejati Tuhan. Ketika kami mau taat kepada Engkau Tuhan, itu akan membawa kami kepada pengabdian kami sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau meteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, kemampuan bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Ingatkan kami ketika kami mulai tidak taat Tuhan. Ingatkan kami ketika kami mulai melanggar perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa buat kebenaran firman-Mu. Kita semua yang sudah mau taat, mau setia melakukan firman Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Semua diberkati Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan setia. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ada yang bertugas, saya persilahkan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, makin hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau taat, mau setia, di situ ada mujizat, ada kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang akan Tuhan limpahkan karena kami punya Yesus yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kiranya setiap benih firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu tidak berlalu sia-sia begitu saja. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman-Mu akan boleh mendapatkan tempat yang paling baik di hati kami Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan boleh tumbuh subur, berbuah Tuhan, menjadi kesenangan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Marla yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau materaikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, wibawa, marifat yang daripada Tuhan. Engkau lebih lagi limpahkan dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai lebih heran lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga, suami, anak-anak, usaha, pekerjaan, keluarga hamba-Mu Ibu Marla Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Masa depan mereka, masa depan yang luar biasa Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dilimpahi dengan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pelayanan hamba-Mu pada pagi hari ini. Tak lupa kami juga membawa buat setiap persembahan umat-Mu ke dalam rumah-Mu. Persembahan syukur Tuhan, persembahan buat kas gereja-Mu Tuhan, perpuluhan kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang kami bawa, berapapun jumlah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan Tuhan atas setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Bukan soal jumlahnya Tuhan, tapi Engkau melihat ketulusan hati kami ketika kami memberi buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kas gereja-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan buat setiap persembahan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat perjalanan hamba-Mu Bapak Gembala dari Denpasar ke Banjarmasin dan melanjutkan perjalanan Tuhan ke Sampit. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong semuanya Tuhan berjalan dengan lancar.
Roh kecelakaan maut kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai perjalanan hamba-Mu, tibakan di rumah Tuhan di samping dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga Tuhan dalam saat ke depan Tuhan, hamba-Mu dapat melayani, dapat membagikan Tuhan, dapat mengimpartasikan kuasa Tuhan yang sudah diterima selama di Denpasar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan buat seluruh umat-Mu di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang akan bekerja keluar kota, yang akan bepergian Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjagai, melindungi seluruh umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami meja kosong, kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini hadir dengan beban berat, Tuhan akan memberikan pemulihan, penghiburan yang sejati yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu urapan, kami perlu campur tangan-Mu dalam hidup kami perlu pertolongan-Mu. Biarlah sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, di dalam hidup kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan boleh menyertai. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu yang lebih lagi bagi setiap kami, sehingga kami dapat membedakan apa yang baik, apa yang tidak benar Tuhan, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan, tapi semuanya karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang sudah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa Tuhan, yang memampukan kami, menguatkan kami sehingga sampai hari ini kami tetap hidup berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. kasih Tuhan, kembali kami datang menghadap tahta-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa buat anak kami Tita, yang dimana kemarin genap 1 tahun Kau menambahkan usianya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-berkat yang terbaik yang Kau limpahkan dalam kehidupannya semasa mudanya Tuhan. Terima kasih buat setiap talenta-talenta yang Kau titipkan dan dia boleh maksimalkan untuk melayani Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami memberkati Tita Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan umur yang panjang yang daripada Engkau Tuhan. Berkat yang terbaik Tuhan boleh Engkau limpahkan kepada Tita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Bahkan dalam minggu ini Tuhan, anak-Mu Tita akan kembali Tuhan berangkat ke Banjarbaru Tuhan untuk melanjutkan studinya Tuhan. Kiranya di semester-semester yang sudah mendekati untuk dia menulis skripsi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memampukan Tita, memberikan Tita kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang akan selalu membela kehidupannya, Kau menjagai kehidupannya Tuhan, bahkan perjalanannya Tuhan, yang rencananya nanti akan berangkat menggunakan bis, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Tutup bungkus perjalanannya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tibakan ke Banjarbaru dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan anak-Mu selama kuliah di Banjar, kami berdoa Engkau Allah sendiri yang akan menyediakan, mencukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus anak-Mu Tita dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari jemaat kita semua kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama menerima berkat yang terbaik di hadapan Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita akan kembali pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat sukacita, berkat pengharapan, berkat penghiburan, berkat kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu akan selalu menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang mau taat, setia di hadapan Tuhan. Bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Semua diberkati ya dengan firman Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan